Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-9. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada tahun 2004. Di sebuah padang pasir, seorang tawanan baru saja dimasukkan ke dalam ruangan interogasi. Di sana seorang tentara Amerika berhadapan dengan salah satu tersangka bom bunuh diri yang membunuh tentara Amerika di Fallujah. Apabila ia mau memberitahu di mana sisa ledakan itu berada, maka dirinya akan selamat. Tetapi jika menolak, maka ia akan berhadapan dengan bosnya yang bisa ia pastikan adalah pria itu takkan pernah mau untuk berbicara dengan bosnya. Dan saat bos yang dikatakan oleh pria itu datang, ternyata bos itu adalah Carter. Lalu scene bergerak pada kantor polisi ketika Carter harus mengurusi masalah KDRT yang dilakukan oleh suami bernama Kovac terhadap istrinya. Carter berusaha untuk meyakinkan sang korban jika ia harus bersaksi di hadapan pengadilan bahwa suaminya benar-benar memukul, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Namun, karena kekuatan cinta yang begitu besar, istrinya justru mengelak. Ia beralasan luka yang dirinya dapati adalah hasil dari dirinya yang jatuh dari tangga. Berulang kali Carter menasehatinya, pun ia tetap keras kepala. Hingga Carter akhirnya memberikan kartu namanya, jika ia membutuhkan sesuatu maka ia dapat menghubunginya. Kemudian setelah itu, Carter didatangi oleh Lionel yang memberikan hasil DNA dari darah orang yang menembaknya. Berdasarkan hasil, setengah dari darah itu berasal dari Marlene Elias dan setengahnya lagi berasal dari Don Moretti yang tak lain adalah suami dari Marlene Elias. Lantas dengan cepat mereka langsung mendatanginya dan menginterogasinya. Carter memperlihatkan foto dari anak mereka berdua yang kini telah tumbuh kembang menjadi pria mengerikan. Hasil dari tak becusnya mereka dalam membesarkan Carl. Sejauh ini, Carl Elias telah membunuh detektif Sullivan serta salah satu sahabat lama Moretti, yaitu Vincent DeLuca. Carter memperingatinya, Elias adalah pria jahat dan cerdik, ia bisa mengejarnya kemanapun ia pergi. Dan saat Moretti mendengar ceramahan dari Carter, ia hanya tersenyum. Rupanya Moretti tak gentar dengan ancaman itu, ia pernah mengalami hal yang jauh lebih mengerikan daripada ancaman ini. Justru, Moretti balik menasihati Carter untuk berhati-hati, karena mungkin saja Elias tak mengejar dirinya, melainkan mengejar Carter. Pada malam harinya, Carter harus menangani kasus penembakan terhadap seorang anak muda keturunan Afrika Amerika yang ditembak di jalanan. Jasad dari pemuda itu masih tergeletak di jalan karena kejadian baru saja terjadi. Ditemukan pria itu bernama Ronnie Middleton. Carter sudah sangat paham dengan jalanan ini, begitupun dengan kejahatannya, sehingga ia menduga mungkin dalang dibalik penembakan ini adalah Hector Alvarez. Lalu Lionel memperlihatkan barang bukti yang mereka temukan berupa botol minuman soda. Ketika Lionel hendak mengamankan massa, ia tak sengaja melihat keberadaan Reese yang bertanya terkait kejadian tersebut. Lionel menceritakan jika terjadi kasus penembakan yang dimana pelaku dari penembakan itu masih berkeliaran. Carter yang telah mengetahui di mana minuman itu berasal, langsung ia menghampiri pemilik toko yang bernama Castillo. Saat Castillo dihampiri oleh Carter, ia terlihat panik dan ketakutan. Dirinya mengaku tak mengetahui apapun. Memang, ia mendengar suara tembakan. Tetapi saat ia keluar untuk memeriksa, dirinya tak menemukan apapun. Carter mencoba mengajaknya untuk bekerja sama, hingga pada akhirnya Castillo mau datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian pada esok pagi. Dari kejauhan, Reese mendapat telepon dari Finch yang memberitahunya jika mereka mendapatkan nomor terbaru. Awalnya Reese memberitahu Finch jika mereka terlambat karena seorang anak baru saja tewas. Namun Finch tak berbicara tentang anak tersebut karena kini nomor yang keluar berasal dari teman dekat mereka, yaitu detektif Carter, yang artinya nyawanya sedang dalam bahaya. Keesokan harinya, Carter sedang berbincang bersama anaknya terkait kenakalan yang ia lakukan. Tanpa mereka sadari, Reese berada di belakang mendengar percakapan mereka sekaligus meretas ponsel miliknya. Setelah Carter keluar dari restoran tersebut, Reese langsung mengikutinya yang ternyata Carter pergi ke bengkel mobil milik Hector untuk menanyakan sesuatu. Tanpa rasa takut, Carter berhadapan dengan Hector yang terkenal akan kegarangannya. Ia langsung bertanya, apakah Hector tahu tentang kasus kematian Ronnie Middleton? Hector mengelak. Ia mengaku pada malam kejadian dirinya pergi bersama kekasihnya.
Tetapi Carter mencoba untuk menekan Hector agar mau memberitahunya sesuatu. Hingga Hector pun ternyata tak takut dengan ancaman Carter. Ia justru mengharapkan Carter bisa kembali ke sini dengan surat penangkapan yang lengkap. Lalu Carter pun pergi begitu saja. Setelah mengikuti kegiatan Carter, Reese kembali ke markas. Finch di sana berhasil mendapatkan identitas dari Carter. Ia merupakan lulusan muda dari lembaga kepolisian, pernah menjadi negosiator militer dan merupakan salah satu anggota paling jujur. Sehingga tak salah, Carter memiliki banyak musuh yang berusaha untuk membunuhnya, termasuk Hector Alvarez tentang kasus penembakan yang pernah ditangani oleh Carter 6 bulan lalu terdapat Kovac, pelaku KDRT, hingga Elias, pria terakhir itu yang harus mereka benar-benar awasi karena Carter bisa saja dalam radarnya. Kemudian Finch memperlihatkan sebuah boneka ciptaannya yang dimana ia telah menanamkan sebuah kamera. Finch hendak memberikan boneka itu kepada Lionel Fusco dan akan menyuruhnya untuk mengarahkan boneka tersebut ke arah meja milik Carter. Tak lama kemudian Lionel akhirnya menerima boneka tersebut dan setelah ia membukanya, Reese langsung menelepon untuk menjelaskan apa yang harus Lionel lakukan. Boneka itu bukanlah boneka biasa, melainkan sebuah boneka pengawas. Ia ingin Lionel mengarahkannya ke meja milik Carter, sehingga ia bisa mengawasinya dengan leluasa. Karena saat ini nyawa dari Carter sedang dalam bahaya. Mendengar informasi tersebut, Lionel mencoba untuk ikut berpartisipasi untuk melindungi rekannya sendiri. Namun Reese menolak, karena ia ingin Lionel menjadi mata-matanya. Setelah telepon ditutup, Carter datang dan Lionel langsung melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka berbincang sejenak sebelum Carter pada akhirnya mengajaknya untuk pergi karena mereka harus menangani sesuatu. Ketika Carter telah bergerak, Reese pun mengikutinya hingga ia melihat Carter tiba-tiba menangkap seorang gelandangan. Awalnya Reese panik karena ia mengira Carter dalam bahaya. Tetapi saat ia melihat ke arah dalam mobil, ternyata gelandangan itu adalah informan dari Carter. Di sana ia meminta beberapa informasi darinya terkait Hector maupun Elias. Yang sayangnya, Carter tak bisa mendapatkan informasi lengkap karena informannya belum mendengar apapun. Beruntung ia bisa mencarikan informasi itu untuknya nanti lagi. Di satu sisi, Lionel bertemu dengan mantan kapten lamanya yang ingin berbicara berdua. Kapten dari Lionel memberitahunya bahwa kini pria baru yang berada di organisasi berperan sangat baik. Ia bahkan bisa meratakan semuanya hingga ke balai kota. Pria bernama Elias ini mengetahui bagaimana peraturan berjalan. Sedangkan Carter tak mengetahui hal itu. Sehingga Elias menginginkannya untuk mati. Dengan catatan mereka harus bermain rapi dan bersih. Sementara itu, Carter kembali menghampiri Castillo untuk bertanya alasannya yang tak datang ke kantor polisi. Castillo beralasan dirinya sibuk. Ia tak memiliki orang pengganti yang bisa menjaga toko. Lalu Carter pun memperlihatkan foto dari Hector dengan harapan Castillo bisa mengingatnya. Memang Castillo bisa mengingat Hector. Ia pernah datang ke toko untuk membeli minuman serta kondominium. Di lain sisi, Lionel yang mendapat informasi langsung memberitahukan hal itu pada Reese bahwasanya nama Carter muncul dengan posisi yang kurang baik karena Elias menginginkannya tewas. Setelah Carter keluar dari toko, ia berpas-pasan dengan Hector yang mencoba untuk mengancamnya dengan bertanya terkait anak dari Carter. Karena Hector mendengar telah terjadi penembakan terhadap seorang anak kemarin malam. Mendengar hal itu membuat Carter marah hingga ia menyuruh Hector untuk segera pergi dari tempat tersebut. Carter seakan sangat amat sibuk hari ini karena setelah ia menghampiri Castillo, dirinya mendatangi sebuah bar untuk menemui Kovac yang sedang terdiam diri. Kali ini Carter mengancamnya untuk tak lagi melakukan tindakan KDRT terhadap istrinya sendiri. Karena apabila Kovac melakukan hal tersebut lagi, maka dapat dipastikan ia akan berada dalam penjara dengan waktu yang sangat lama. Seakan tak takut dengan gentaran tersebut, Kovac mencoba mengancamnya jika ia memiliki senjata besar yang dapat membunuh Carter. Namun Carter pun tak gentar, ia justru menganggap ancaman itu sebagai lelucon. Saat mendengar Carter menghina Kovac, Ri langsung menyatakan niatnya bahwa Carter adalah wanita yang tangguh. Kemudian scene flashback pada momen ketika Carter memulai negosiasinya dengan Yusuf. Di sana Carter memperlihatkan foto-foto dari korban bom bunuh diri yang dilakukan oleh Yusuf. Mereka semua memiliki keluarga yang menunggu mereka pulang. Dan sekarang Yusuf menghancurkan semuanya. Apabila Yusuf mau bekerja sama dengannya, maka ia dapat memastikan Yusuf berada dalam pengawasan yang sangat baik. Tetapi sayangnya Yusuf menolak. Karena jika ia membantunya, maka bos Yusuf akan membunuh anaknya. Kembali ke kantor polisi. Saat itu Carter sedang melihat ponsel milik Ronnie.
Sebenarnya Carter sangat menyayangkan kematian itu. Bahkan ibu dari Ronnie saja sendiri tak datang ke pemakaman anaknya. Lalu percakapan beralih pada informasi mengenai Hector. Carter bercerita, Castillo hanya memberitahunya mengenai Hector yang datang ke toko untuk membeli minuman dan kondominium. Ia terheran itu, sehingga mereka harus mulai menyelidikinya. Saat Carter pergi, Lionel menelpon Reese untuk memberitahu jika kini bisa saja Carter akan menangkapnya. Ia meminta kepada Reese untuk tak terlalu dekat. Namun Reese akan tak peduli hingga membuat Lionel bertanya-tanya mengapa ia sebegitu pedulinya dengan Carter. Reese hanya menjawab, suatu saat nanti Lionel akan merasakannya. Dan tiba-tiba saja Reese mengeluarkan selongsong panjang, menembakkannya ke dalam toko milik Hector hingga terjadi ledakan. Tak hanya itu, Reese mengacau dengan mengambil mobil miliknya dan meminta kepada anak buah Hector untuk mengirimkan pesan pada bos mereka bahwa bisnisnya telah diambil alih. Scene kembali flashback, kali ini Carter menjelaskan pada Yusuf terkait apa yang telah ia lakukan serta latar belakang dari keluarga Yusuf yang menurut Carter berada dalam level cukup baik. Ia juga bertanya-tanya mengapa Yusuf melakukan ini semua. Ia tahu Yusuf memiliki seorang anak. Begitupun dirinya yang memiliki seorang anak lelaki bernama Taylor. Dan apabila Yusuf mau bekerja sama, ia ingin Yusuf memberitahunya lokasi di mana sisa peledak itu berada. Yusuf masih enggan memberitahu, karena ia berkata jika lokasi itu tak berada di peta, sehingga Carter menyuruhnya untuk membawa mereka langsung ke lokasi tersebut. Kali ini Carter kembali menghampiri BC bersama dengan Lionel. Saat melihat wajah dari Lionel, BC awalnya sempat tak percaya sehingga Carter harus meyakinkannya terlebih dahulu. Barulah setelah itu, BC memberitahu mengenai Hector yang sempat mendatangi sebuah klub strippers untuk menjemput seorang penari bernama Maylee. Tanpa menunggu banyak lama, Carter langsung mendatangi Maylee ke kantor polisi. Di sana Maylee mengaku jika Hector adalah pria brengsek. Karena selepas mereka wik-wik, Hector pergi begitu saja membeli sesuatu. Yang anehnya saat kembali ia tak membawa apapun. Lalu Carter menjelaskan jika sebenarnya Hector memiliki kekasih lain. Meskipun sempat tak percaya, ternyata Carter mempertemukan Maylee dengan kekasih Hector sehingga terjadi perdebatan di kantor polisi. Sesaat pihak polisi mencoba untuk menenangkan mereka berdua, pada akhirnya kedua kekasih dari Hector itu mau untuk memberikan mereka informasi bahwa ternyata Hector memiliki sebuah gudang di daerah Queens. Ia sering pergi ke sana untuk setiap kontainer tiba. Ketika Carter keluar dari ruangan, ia mendapatkan telepon dari istri Kovac yang memberitahu jika suaminya kembali melakukan kekerasan. Kali ini suaminya menodongkan sebuah pistol. Karena panik, Carter pun mengajak Lionel untuk segera menghampiri kediaman dari Kovac. Namun setibanya mereka di sana, ternyata Kovac telah berada dalam kondisi terikat dan tergantung, sementara istrinya telah aman berada di dalam toilet. Ia hanya mengatakan, seorang pria berpakaian rapi tiba untuk menyelamatkannya. Lagi dan lagi, Reese beraksi dengan sangat rapi. Tetapi aksinya justru membuat Carter semakin penasaran hingga mereka kembali berkomunikasi. Saat itu Reese hanya memperingati Carter untuk lebih berhati-hati dalam melangkah karena bahaya pasti akan selalu mengikutinya. Di kantor polisi terlihat Elias yang menyamar sedang membawakan bunga khusus untuk pemakaman dan menyimpannya di meja milik Carter. Ia juga sempat membuka berkas yang kasusnya sedang ditangani oleh Carter yang ternyata di sana terdapat foto dari dirinya sendiri. Saat Carter tiba bersamaan dengan berhasil tertangkapnya Kovac, ia langsung dihadapkan dengan bunga tersebut lengkap beserta surat bela sungkawa terhadap kematiannya sendiri. Hal ini membuat Carter marah sekaligus kebingungan. Siapakah orang yang berusaha untuk membunuhnya? Namun ia tak mau mengambil pusing. Karena kini pasukannya telah siap untuk menggerebek gudang milik Hector. Finch yang khawatir dengan kondisi Carter meminta bertanya kepada Reese terkait apa yang akan ia lakukan untuk melindunginya, karena ia harus cukup dekat dengan Carter. Tanpa Finch ketahui, rupanya saat ini Reese telah menyamar menjadi salah satu anggota kepolisian yang siap untuk menggerebek Hector. Saat polisi telah berhasil menemukan keberadaannya, tiba-tiba saja Carter muncul kesakitan dan mobilnya berhasil dihentikan. Dua tersangka telah berhasil tersingkirkan. Kini Finch dan Reese pun tinggal berfokus pada apa yang akan Elias lakukan untuk mencelakai Carter. Saat Reese sedang mengikuti keberadaan Carter, ternyata ia kehilangan pandangannya terhadap Carter yang tiba-tiba menghilang dari kerumunan. Tetapi ternyata saat itu, Carter kembali bertemu dengan BC yang hendak memberitahunya tentang informasi keberadaan Elias. Namun saat mereka berdekatan, ternyata BC berkhianat. Ia tiba-tiba menembak Carter sebanyak 2 kali tepat di arah dadanya. BC beralasan, ia dibayar oleh Elias untuk membunuh Carter. Dan saat BC hendak mengarahkan pistolnya ke arah kepala milik Carter, Reese tiba di waktu yang tepat untuk membunuhnya terlebih dahulu.
Beruntung saat itu Carter mengenakan rompi anti peluru sehingga ia tak tewas dan hanya mengalami sedikit luka. Di momen itulah Reese dan Carter pertama kalinya bertemu. Setelah berhasil menyelamatkan Carter, Reese langsung menyudahi ini semua dengan cara mendatangi kapten dari Vince yang sedang menunggu kabar kematian dari Carter. Reese mengancamnya untuk menjatuhkannya dari atap apabila ia berani menyentuh detektif Carter kembali. Lalu Reese menyuruhnya untuk mengirimkan pesan pada Elias bahwa jika ia kembali mencoba untuk mengancam Carter, maka Reese tak akan segan untuk mendatanginya. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan kedekatan antara Carter dengan anak sulungnya. Mereka berbincang terkait kekhawatiran Taylor terhadap ibunya, karena ia tahu mereka tak memiliki sosok seorang ayah lagi. Carter hanya tersenyum, ia berkata dirinya masih bisa melindungi dirinya sendiri, lalu Carter bisa melihat Reese yang baru saja pergi mengenakan motornya. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-9 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.